Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan membahas terkait if expression. Nah, sebenarnya hampir di semua bahasa pemrograman mendukung if expression ya, begitu juga di Kotlin. Nah, di dalam Kotlin, if adalah salah satu kata kunci yang digunakan untuk percabangan. Percabangan artinya kita bisa mengeksekusi kode program tertentu ketika suatu kondisi terpenuhi. Ini ya, yang tadi saya sebutkan hampir di semua bahasa pemrograman mendukung if expression. Oke, langsung saja ke contohnya. Nah, yang pertama adalah if expression, ya. Hampir sama ya, seperti kode if expression di bahasa pemrograman yang lain. Jadi if expression itu skripnya if, kemudian kondisi booleannya, nah kemudian kurung-kurang buka outputnya gitu ya. Jika kondisinya bernilai true, maka blok if akan dieksekusi gitu ya. Oke, next. Nah, ini contohnya. Misalkan di sini ada nilai 90 ya, kemudian dilakukan if expression. If exam value ini ya, variabel exam value lebih besar 80, outputnya adalah good job. Gitu ya. Terus gimana kalau misalkan di sini nilainya 60? Nah, nanti menggunakan else. Sebelumnya kita coba ini dulu ya. Oke. Kotlin new Kotlin class file if expression. Nah, oke, tadi di dalam fungsi main file exam value sama dengan 90. If exam value lebih besar 80 ya, kurung-kurang awal buka, kurung-kurang awal tutup, println good ini ada kurungnya ya. Nah, ini di dalam kurung ya. Good job. Ulang ya. File exam value 90, nilainya 90, kemudian dicek 90 ini outputnya apa? Menggunakan if expression. If exam value variabelnya di baris kedua lebih besar 80 ya, di dalam kurung ya, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, println good job. Ketika di run hasilnya kita tunggu. Nah, hasilnya good job. Oke ya. Kemudian nah, tadi yang saya sebutkan bagaimana ketika nilainya ada yang 60 atau tidak lebih besar dari 80, yaitu menggunakan else expression. Nah, blok if akan dieksekusi ketika kondisi if bernilai true. Namun, kadang-kadang kita ingin melakukan eksekusi program tertentu jika kondisi if bernilai false. Hal ini kita bisa menggunakan else expression. Nah, ini adalah skripnya. If kondisi boolean ya, kurung-kurang buka, jika kondisi bernilai true, maka isi blok if akan dieksekusi sama dengan tadi. Else, selain itu ya, jika kondisi bernilai false, maka isi blok else akan dieksekusi. Ini contohnya yang tadi ya. Kita langsung saja ke contoh. Nah, dengan contoh ini yang sama, yang tadi di if, kemudian else, kurung-kurang buka, kurung-kurang tutup, println, misalkan coba lagi tahun depan. Nah, tapi di sini nilainya 50 misalnya. Kita run, nilai examnya 50. Oh,
Ini apakah nilai X6 lebih besar dari 80? Tidak, karena dia bernilai dari nilainya 50. Berarti dia lebih kecil dari 80, maka outputnya coba lagi tahun depan. Gitu ya. Oke, next. Nah, baik, tadi sudah if expression, kemudian else expression. Nah, namun kadang-kadang kita juga kepengen gitu ya, pilihannya nggak cuman if else gitu, hanya ada 2 pilihan. Nah, kita kadang-kadang kepengen ada 3 pilihan, 4 pilihan, bahkan lebih gitu ya. Nah, di sini berarti menggunakan else if expression. Nih ya, kadang dalam if kita butuh membuat beberapa kondisi. Kasus seperti ini, di Kotlin kita bisa menggunakan else if expression. Contohnya masih sama ya. If kondisi boolean 1, jika kondisi 1 bernilai true, kemudian else if kondisi boolean 2, jika kondisi 2 bernilai true, else jika kondisi bernilai false. Oke, langsung ke contoh, masih dengan contoh yang sama. Oke, langsung saja. Ya, masih dengan contoh yang sama. Nah, ya, di sini kita tambahkan else f exam value lebih besar 60, ya, keluarnya not bad misalnya. Else println petik ya, coba lagi tahun depan. Nah, berarti kalau 50 hasilnya yang mana? Ya. Apakah exam value lebih besar 80? Tidak, karena nilainya 50. Oke, ke kondisi berikutnya. Apakah exam value lebih besar dari 60? Tidak, karena nilainya 50. Berarti else coba lagi tahun depan, gitu ya. Kita coba kan. Coba lagi tahun depan. Misalnya di sini 70. Nah, keluarnya not bad. Misalnya di antara ya, di antara berarti menggunakan dan exam value lebih kecil sama dengan 100 misalnya. Di sini 60 dan exam value lebih besar sama dengan 80. Lebih kecil ya, lebih kecil sama dengan 80. Nah, kita ya, ketika ada kondisi operasi dan di sini berarti dia di antara. Yang baris keempat berarti 80 sampai 100. 81 ya, karena lebih besar 80, 81 sampai 100. Yang baris ke-8 60 sampai 80. Nah, di baris ke-12 di bawah 60. Gitu ya. Nah, sampai di sini pembahasan terkait if expression. Untuk selanjutnya kita akan membahas when expression di video berikutnya. Sampai di sini dulu video kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.